keempat, seseorang untuk menuju jalan spiritual, keempat, kita harus menanggalkan satu perilaku-perilaku yang sulit memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain itu terkadang berat bagi seseorang. Saat kita melihat kesalahan orang lain, kita terasa sangat berat untuk memaafkan. Karena kebutuhan untuk memaafkan di sini bukan seperti minal aidin wal faizin. Nek kowe duwe penyakit, memaafkan orang lain itu berat. Kamu harus berlatih. Kamu harus berlatih untuk bisa memaafkan orang lain. Kowe diapusi siji loro bolak-balik niku ngapusi. Sebenarnya permasalahan sehingga kamu punya masalah gara-gara kamu itu dipinjam temenmu, ternyata temenmu itu ngapusi, sehingga kamu itu juga akhirnya punya hutang kepada orang lain, sehingga kamu menyalahkan orang yang telah meminjam kepada kamu itu. Sebenarnya kan salahnya ya dua-duanya, kalau ngomong jujur salah. Wong jelas itu uang itu mestinya tidak kamu gunakan untuk wong, kamu juga terbatas. Saat ada orang pinjem, we kok ya percaya kan, begitu kan. Sehingga nggak bisa memanage. Nah, itu. Banyak orang sekarang itu terjebak dalam kegiatan-kegiatan bisnis ojol, pinjaman ojol, kemudian banyak ya, ini cerita ini banyak sekali yang matur ke Romo, yang bisnis seperti proyek, kemudian nanti udu, tahu udu? Katakanlah dia setor uang 200.000, maka akan kembali nanti 2 minggu lagi 200.000 plus bonusnya 1 juta, plus bonusnya menjadi 1.250.000. Dinaikkan besok wes 20 yuta atau 10 yuta, kudune entuk 13 yuta enggak balik. Karena kita meletakkan kelekatan pada ukuran material. Bayar 10 yuta, engko balike wulan depan mendapatkan 16 yuta kan gitu. Kan wis seneng banget itu. Ini banyak orang yang kejebak di sana. Belum ojol-ojol yang lain. Sekali lagi, permasalahannya ada di diri kita. Kalau kamu sudah berani meminjami orang, berarti kamu memang menghadapi masalah apapun yang terjadi. Kamu harus sudah punya cadangan. Tapi nek gak dilungit, dilolokke pelit. Kita harus bisa mengukur apa yang dikatakan pelit, apa yang dikatakan kita memanage. Kemampuan memanage. Ya memang meminjami karena temannya itu memang benar-benar terkena masalah, ya kita menolong, iya. Kita menolong, sudah semestinya menolong. Kalau memang itu benar-benar merupakan bukan kesalahan atau keblewok tanpa diduga. Sekali lagi, yang keempat, untuk tidak menjadi orang yang sulit dan berat untuk memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Saat seseorang itu sudah terjangkit penyakit hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini akan meningkat menjadi stadium dengki.
Saat seseorang itu duwe penyakit iri, jadi sulit memaafkan orang lain, itu akan sangat mudah rentan terjangkit penyakit iri dengki. Aku nggak bisa memaafkan dia. Itu bukannya nggak bisa, kamu nggak mau memaafkan dia. Karena kita memaafkan bukan berarti kemudian blabar seperti sebelumnya. Kita mulai memanage. Kita memaafkan, tapi kita memanage juga harus kita lakukan. Karena kita kalau tidak bisa memaafkan, dan ini akan melekat menjadi sebuah penyakit berangkat dari sebuah iri. Iri itu saat kita sudah terjangkit sebuah penyakit, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, akan meningkat menjadi sebuah perilaku dengki. Dan menjadi perilaku dendam. Kita sudah menjadi orang yang kena racun. Habislah kita, habislah Anda. Kalau sudah memiliki penyakit dendam di dalam diri, habislah Anda. Kita nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Kita hanya mengalami kesenangan. Sehingga hidupnya akan penuh, dilumuri oleh euforia, hura-hura. Kalau sudah seseorang berada dalam perilaku dengki dan dendam, sudah hidupnya itu sudah berada di dalam racun. Dia sudah berproses mematikan dirinya. Saat kita berada di dalam penyakit dendam, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kita nggak bisa menerima terhadap kesalahan orang itu yang telah diberikan kepada kita, akhirnya kita dendam. Maka berbagai cara untuk membalas dengan berbagai cara, ngawut-ngawut, pemikiran, komunitas yang utuh diawut-awut untuk dibuat pecah belah. Itu perilaku-perilaku yang orang yang awalnya adalah iri, dengki, dendam. Dan itu nggak bisa kita lihat. Makanya yang kita kan bisa melihat kalau ada ajakan berkaitan inti tatanan syariat, syara'alakum minadin mawasobi, syariatnya para nabi, para rasul itu mengajak pada umatnya, syara'alakum minadin mawasobi nuha waladi auhaina, dan seterusnya. Kuwabih semua rasul itu ngajak tidak berpecah belah, memaafkan. Akan tetapi ternyata jika ada orang yang mengajak berpecah belah dan memprovokasi, jelas itu bukan ajaran kebenaran. Jelas bukan ajaran. Suka mengolok, memecah belah, memprovokasi, jelas itu bukan ajaran kebenaran. Kelima, merasa telah paling benar dan merasa cukup. Kala innal insan layatahu, kala innal insanu layatahu, kala innal insanu layatahu. Sungguh manusia itu berkarakter melampaui batas.
Kenapa dikatakan manusia itu berkategori orang yang melampaui batas? An ra'austagna, karena dia melihat dirinya itu serba cukup. Dirinya adalah keturunan agung sehingga dia orang agung. Dirinya keturunan orang suci maka dia semuci. Dirinya keturunan orang pinter maka keminter. Pinter boleh, keminter itu tidak boleh. Sugih entuk tapi semugih itu sing cilaka. Makanya bagaimana supaya kita menjadi la'alakum tadzakarun, untuk menjadi manusia yang ingat, untuk menjadi manusia yang selalu ada kehadiran Tuhan di dalam diri kita, untuk menjadi manusia yang hati nuraninya itu, hatinya itu menjadi tempat semayamnya, menjadi ada kehadiran Tuhan, sehingga baitul makmurmu, otakmu menjadi aresmu, menjadi aresnya Tuhan. Mohon maaf. Sehingga otakmu menjadi baitul makmur, sehingga kamu menjadi bagian dari arsnya Tuhan, arsnya Allah. Pertama, supaya kita ada kehadiran Tuhan dan otak kita itu menjadi baitul makmur. Artinya pikiranmu itu akan memakmurkan batinmu, menyuburkan kehidupanmu. Dan kamu berproses memiliki sebuah kecerdasan yang melampaui kecerdasan, apalagi kepintaran. Innallah ya'muru bil adl. Kamu pertama memiliki perilaku adil, miliki perilaku adil. Miliki perilaku adil. Caranya untuk menjadi manusia yang memiliki perilaku adil itu tidak mudah menilai orang lain negatif. Ngempet, apa ngempet bahasa Indonesianya apa? Nahan. Tahanlah saat cangkem awake dhewe itu mau menilai orang lain, nilai negatif. Kecuali, saya katakan kecuali, kalau dia jelas-jelas merusak, kita komunikasi, tapi bukan dalam pengertian karena kebencian, kedengkian, dan karena iri. Karena murni kita memang mencari data supaya kita dapat bersikap di hadapan orang itu. Tapi pada dasarnya para orang yang perintahnya untuk memiliki sebuah perilaku orang yang ada kehadiran Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang hatinya itu ada kehadiran Tuhan, sehingga otaknya itu menjadi baitul makmur, sehingga kamu dapat menengok ars, sehingga kamu otakmu menjadi arsnya Allah, kan gitu, menjadi bagian dari sistem ars. Ini saya nggak panjang lebarkan ini, posisi ars itu seperti apa, baitul makmur seperti apa. Jadi kita harus berlaku adil. Pertama, tidak mudah menilai buruk orang lain. Kemudian adil di sini, kalau kamu itu nilaimu itu buruk, kalau nilai rapot buruk,
bukan menggambarkan value, bukan menggambarkan sebuah nilai diri, ya. Jadi orang adil itu yang dimaksud nilai di sini adalah tentang cara kamu berpikir, cara kamu mengambil sikap, cara kamu mengambil pembicaraan. Karena orang bodoh, ciri orang bodoh itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Jamarakumullah semuanya. Orang bodoh itu cirinya tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Saat ada orang lain berbicara, dia juga ikut berbicara. Saat ada orang lain menjelaskan, dia juga berusaha untuk habis-habisan menjelaskan. Tidak bisa mendengarkan terlebih dulu omongan lawan bicaranya sampai tuntas dulu, dipotong di tengah jalan. Langsung emosi yang muncul, itu adalah bodoh. Kalau ternyata dia pelajarannya pinter, berarti dia adalah bodohnya bertingkat. Itu bahaya. Orang yang bodoh tapi didukung dengan wawasan, itu bahaya. Karena wawasannya itu akan digunakan untuk motongi omongan siapapun dan pembenaran. Mungkin banyak orang yang begini. Dia datang ke seseorang, sepertinya konsultasi, tapi sebenarnya dia hanya mengokohkan pendapatnya untuk dikatakan benar, atau dia berkonsultasi itu untuk membenarkan pendapatnya. Sehingga dia akan ngomong kepada yang lain, bener kan aku, kan gitu. Kadang kita repot menghadapi orang begitu, apalagi jika jelas akan merusak situasi, keadaan yang ada. Saya tadi katakan begini, di saat penghalang seseorang itu adalah salah satunya kikir tadi. Ada orang yang tidak kikir, dia mungkin juga loman, artinya sangat peduli, ya, peduli kepada orang lain yang memang membutuhkan, suka membantu. Akan tetapi pada saat membantunya itu tidak tulus, tidak jujur, tidak tulus, maka itu tetap kategori kikir. Karena dia saat membantu orang lain dengan adanya catatan, kamu harus memilih saya, kamu harus mendukung saya, itu sama, itu merusak dirinya. Itu ciri orang yang mudah iri dan dengki. Inilah kita sebuah latihan. Itu skill, itu semua skill. Kita memerlukan skill ini. Butuh latihan. Jadi mengendalikan orang, kalau sudah nggak bisa mengendalikan amarah, mudah menyalahkan. Jamaah rahimakumullah, anak-anakku kabeh, santriwan santriwati, berlatihlah untuk ini. Berlatihlah. Menyesal itu kan di belakang, di depan itu namanya sadar. Kita untuk menjadi manusia di awal itu memiliki kesadaran, berlatih untuk memiliki kesadaran itu. Kau duwe gelar hebat, tapi ini nggak bisa mengendalikan diri. Saya kembali lagi yang tadi, berarti kamu nggak bisa menjadi pemimpin yang adil. Nggak bisa menjadi pemimpin yang adil saat kita tidak bisa mengendalikan diri.
Walaupun kamu berada di dalam sebuah kebenaran dan benar berbeda ya. Benar itu membutuhkan data-data statistik dalam kehidupan sosial, tapi kalau kebenaran itu kan bersifat mutlak. Al-haq min rabbik. Oh, cara membuat tempenya sudah benar. Apakah itu berarti kebenaran? Belum tentu. Karena itu membuat tempe itu adalah buatan manusia. Mungkin banyak metode atau cara yang lain. Jangan memutlakkan sesuatu yang benar, kemudian kamu anggap kebenaran, kemudian kamu mengambil sikap mutlak, sehingga cara metode yang lain salah. Faham maksud saya? Bedanya kebenaran dan sesuatu yang benar. Banyak orang celaka itu karena benar dimutlakkan sebagai kebenaran. Wa ita'i kurba. Jagalah kehidupan yang harmonis dengan memiliki perilaku peduli, respek dan empatik yang baik di antara sesama kita. Memiliki akhlak dan adab. Memperhatikan bangunan kekerabatan, memperhatikan bangunan kekeluargaan.